Shalom semua. Shalom Mbak Budi. Mengawali TOP pagi ini, kami akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62 sampai 63. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing untuk kita baca sama-sama. Mazmur pasal 62, perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah aku hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Badan raja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pasal 63, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia
akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Mungkin selanjutnya Pak Hendy. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kembali pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali melalui media Zoom di Tower of Prayer pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat waktu hidup yang Kau masih berikan, dan karena kebaikan Tuhan kami masih ada. Suci kuduskan kami, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, ampuni segenap salah dan dosa kami, sehingga kami adalah pribadi lepas pribadi yang diperkenankan Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kita yang siap bersama-sama katakan, amin. Mari kita mengangkat pujian kita yang pertama, kita katakan, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bersama-sama kita katakan, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu
urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, hadiratmu Tuhan, hadiratmu ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali kita katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali kita katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya, di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Pembacaan firman oleh Budian ya, yang kedua. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini pembacaan firman kita dari Mazmur pasal 97 dan 98. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan bersama-sama membaca. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 97. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita.
Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Pasal 98, saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersoraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Kita angkat pujian kita saat ini. Mari kita naikkan penyembahan kita kepadanya. Kita katakan, Dialah Tuhan kita, Bapa kita yang besar. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa Roh
tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kita katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memilih pagi hari ini datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu
kami mendapatkan apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami bersyukur hingga saat ini Tuhan, kami memasuki bulan Oktober. Kalau bukan kasih-Mu, kami tidak ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau renungkan firman Tuhan. Roh Kudus, biar yang memberikan kami penghiburan dan penolong untuk kami bisa mengerti atas firman-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini. Saya akan membawakan dengan tema transisi. Dalam kehidupan kita, banyak kita mengalami transisi. Mulai dari sendiri, kita bertransisi, masuki di dalam jenjang berumah tangga. Ketika kita sudah berumah tangga, kita hidup bersama dengan orang lain. Kita bangun tidur, kita melihat ada orang lain. Kita transisi kembali, kita memiliki bayi, memiliki anak. Kita mulai bertransisi kembali, kita harus mengatur waktu kita harus merawat anak kita. Tidak lama kemudian, anak kita masuk sekolah. Kita bertransisi kembali. Kita mulai mengajar anak kita, mengantar jemput anak kita, bahkan untuk ketika masuk sekolah, kita mendampingi anak kita melihat di jendela, anak kita belajar. Tuhan Yesus mengajar kita untuk transisi. Di dalam firman-Nya, di dalam Markus 4, ayat yang ke-35, saya bacakan buat Bapak Ibu. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolaklah dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain yang menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kisah ini sebelumnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes dan Tuhan Yesus mengajar dan melakukan mukjizat-mukjizat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang profesinya adalah nelayan. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita bergerak untuk transisi. Di dalam ayatnya yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang. Yang kita garis bawahi, hari sudah petang. Di dalam kalender Yahudi, perpindahan hari atau perubahan hari bukan pada saat matahari terbit, tapi pada saat matahari terbenam. Nah, ide bertolak itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya rencana dan punya agenda untuk kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertolak karena itu adalah idenya Tuhan Yesus Kristus. Di saat kondisi ini, banyak orang yang coba-coba, yang untuk mau bergerak, untuk usaha-usaha baru, bergerak untuk mencoba. Tapi pagi hari ini, mari kita bergerak dalam kondisi ini,
kita merenungkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pastikan itulah kehendak Tuhan. Dalam kondisi ini saat kita bergerak, suara Tuhan itu sangat penting. Karena suara Tuhan itu memerdekakan. Suara Tuhan itu ya dan amin. Karena perintahnya ini dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan suara Tuhan memberikan kita keberanian untuk bergerak. Pengalaman mendengarkan Tuhan itu sangat penting. Waktu kita saat berdoa, kita mendengarkan suara Tuhan. Pada saat kita beribadah seperti ini pun kita mendengarkan suara Tuhan. Dan pada saat Bapak Ibu, Saudara mendengarkan, pada saat teduh membaca firman Tuhan, itulah suara Tuhan. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita bergerak dari yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mau kita bergerak dari kebenaran kita sendiri menjadi kebenaran firman Tuhan. Jangan tinggal dari kepahitanmu. Jangan tinggal dengan kebencianmu. Buang semuanya hal itu. Poin yang pertama, dengarlah suara Tuhan. Dalam kita bertransisi, yang poin yang kedua adalah di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Poin yang kedua dalam masa transisi ini adalah ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu tolak dan membawa Yesus. Poin yang kedua adalah taat kepada Tuhan. Dalam ketaatan murid pada Tuhan Yesus Kristus, bahkan dia beserta pada saat itu dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka ada badai. Badai adalah bentuk gangguan yang disertai angin kencang, hujan deras, bahkan badai mempunyai untuk merusak. Dalam situasi hari ini, dalam kehidupanmu, dalam transisimu, banyak badai, bahkan menghantam pekerjaan, menghantam studi sekolahmu, menghantam rumah tanggamu sekalipun. Udah, kalau kayak begini cerai aja deh. Tapi kabar baiknya pada pagi hari ini, tidak ada badai yang berlangsung selama-lamanya. Memang badai datangnya tiba-tiba, tapi badai ada batas waktunya. Semua dalam badai kehidupan kita ada expirednya, ada batas waktunya. Jadi, jangan mengambil keputusan-keputusan yang permanen untuk persoalan-persoalan yang sementara. Untuk persoalan-persoalan yang ada expirednya. Ingat saudara, kita bisa melewati badai ini sebab ada Tuhan bersama kita. Sebab Tuhan punya tujuan. Sebab Tuhan punya agenda untuk kita. Kalau kita bicara sejarah perjanjian lama tentang Yusuf. Yusuf dimasuk ke dalam lubang. Pertanyaan saya, apakah Yusuf itu selamanya ada di lubang? Enggak. Yusuf diambil oleh khilafah dari Mesir dan dibawa dan dijual sebagai budak. Pertanyaan saya lagi, apakah Yusuf tetap menjadi budak? Tidak. Yusuf dibeli oleh Potifar dan dijadikannya di istana menjadi pembantu. Pertanyaannya saya lagi, apakah Yusuf tetap menjadi pembantu? Tidak berlangsung kemudian Yusuf diangkat oleh Potifar. Dan berselang waktu, bahkan Yusuf dikhianati oleh istrinya Potifar. Dan Yusuf dijebloskan di dalam penjara. Pertanyaan saya lagi, apakah selamanya Yusuf ada di dalam penjara? Tidak. Oleh juru roti, oleh juru minuman,
Yusuf dibawa kembali ke istana. Tuhan mempunyai rencana kepada Yusuf bukan ada di dalam lubang. Tapi Tuhan punya rencana yang besar supaya Yusuf menjadi pembesar untuk memelihara bangsa Israel di dalam Mesir. Nah, untuk menghadapi badai ini, pada ayat berikutnya, inilah hebatnya Tuhan kita. Ayat yang ke-38, pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Badai tidak dapat menguasai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadapi badai. Dia tidur di dalam buritan. Di dalam kondisi ini, kita memerlukan ketenangan yang seperti Tuhan Yesus punya. Bagaimana ketenangan itu yang bisa kita dapatkan? Kita datang kepada Tuhan. Nyanyian ini bisa kau nyanyikan dikala kau menjalani hidup ini. Ini suatu deklarasi yang dapat mengingatkan jiwamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kawal aku. Ku tenang sebab kawal aku. Ku tenang sebab kawal aku. Sebagai penutup, 3 poin itu yang sama kita menghadapi transisi di dalam hidup kita. Yang pertama, dengar suara Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan. Taat saja. Taat saja. Walaupun hati kita, perasaan kita tidak baik, taat saja. Percaya saja. Yang ketiga, tenang yang daripada Tuhan. Sebagai renungan kita pagi hari ini, badai pasti berlalu. Tapi apakah badai pasti berlalu, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Badai pasti berlalu. Apakah kita dibawa menjadi serupa dengan Dia? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas keluarga. Bapa, kami percaya Engkau bukan hanya saja menolong kami, tapi Tuhan mengasihi kami. Tapi Tuhan telah mati buat kami. Kami percaya kami tidak binasa di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat yang kita akan angkat. Namun sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita saat teduh sejenak. Mohon perkenanan Tuhan pada saat kita mau masuk dalam hadirat. Masing-masing kita minta kuasa yang daripada Tuhan. Biar Tuhan
menjawab setiap doa yang akan kita naikkan pada saat pagi hari ini. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita akan pujian ini, kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, ucap syukur, hamba-Mu ingin berdoa bagi dunia ini ya Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa kami bersyukur dalam masa-masa yang boleh Tuhan taruh dalam masa di mana ada COVID ini ya Tuhan. Hamba-Mu boleh bersyukur, tetap senantiasa bersyukur buat Tuhan, Kau tetap baik, Kau tetap terus Tuhan menerbitkan matahari bagi semua orang, baik orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengenal-Mu, Kau sungguh adil dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Kau terus Tuhan ada dalam tangan-Mu, kendali-Mu, semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan ini ya Tuhan. Buat dunia ini ya Bapa, hamba-Mu boleh berdoa buat keadaan COVID-19 ini ya Tuhan, agar Tuhan saat ini biarlah COVID boleh mereda ya Bapa. Inilah kerinduan daripada hamba-hamba-Mu, daripada orang-orang di seluruh dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami boleh mengerti bahwa apa yang telah terjadi, sungguh manusia tidak berdaya, sungguh manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan ya Tuhan. Kami sungguh hanyalah makhluk yang lemah ya Tuhan, yang kami telah berpikir mungkin sudah bisa mencapai ke ruang angkasa lain, tetapi waktu ada hal yang terjadi, kami tahu bahwa semua teknologi, semua kemampuan kami tidaklah ada apa-apanya ya Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa buat COVID ini terus Tuhan memperlihatkan bahwa kuasa-Mu terlebih besar bagi semuanya ini ya Tuhan. Mau berdoa buat COVID ini, akan ada vaksinnya, obatnya ya Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa memang manusia akan terus berusaha, dan biarlah Tuhan dalam semua pencobaan-pencobaan yang kami terima dalam COVID ini, biarlah Kau berikan jalan keluar melalui vaksin dan obat-obat yang boleh manusia rancangkan, boleh manusia cari ya Tuhan, agar semuanya menjadi jalan keluar bagi COVID ini ya Tuhan. Buat kesehatan dunia, bukan cuma buat COVID ya Tuhan, buat penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Tuhan boleh banyak melakukan mujizat-mujizat penyembuhan dimanapun di dunia ini ya Tuhan, agar Tuhan senantiasa dipermuliakan. Buat ekonomi di dunia ini ya Bapa, hamba-Mu bisa melihat banyak negara telah menyatakan resesi ya Tuhan. Kami percaya melalui vaksin yang akan ada Tuhan, akan ada berita pemulihan kembali ekonomi dunia ini Tuhan. Dan melihat bahwa kuncinya hanyalah ada di vaksin itu ya Tuhan. Biarlah vaksin itu cepat ditemukan agar perekonomian dunia makin cepat untuk pulih juga, agar semua negara yang miskin, negara yang kaya boleh sama-sama bekerja sama kembali untuk membangun negara mereka masing-masing ya Tuhan. Buat musibah bencana, khususnya baru mendengar di Vietnam ada satu banjir besar yang menewaskan ratusan orang ya Tuhan. Tuhan kuatkan negara Vietnam. Terus Tuhan juga lakukan perbuatan yang mengherankan, perbuatan yang mendatangkan kebaikan walaupun dalam keadaan yang sulit ya Tuhan, dalam keadaan bencana. Biarlah firman Tuhan selalu diberitakan, firman Tuhan selalu menjadi kekuatan. Biarlah negara Vietnam Tuhan kami doakan, kami berkati melalui berkat daripada Tuhan, agar boleh menerima Tuhan, boleh juga terus Tuhan jagai, dan Tuhan berikan kekuatan bagi pemerintah setempat untuk Tuhan berkoordinasi untuk menyelesaikan hal ini Tuhan. Tuhan juga hamba-Mu berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia, bahwa banyak Tuhan kami mendengar ada pernyataan-pernyataan dari hamba-hamba-Mu yang mungkin sulit dimengerti bagi umat-umat-Mu, tapi kami percaya Kau telah taruh pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin Kristen ya Tuhan, yang takut juga akan Tuhan dalam pemerintahan dalam gereja-gereja Tuhan. Dan kami berdoa biarlah roh yang takut akan Tuhan selalu ada dalam atas kehidupan mereka, khususnya juga buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan Kau pakai terus untuk bekerja sama dengan
pihak-pihak terkait untuk terus menyebarkan kebaikan Tuhan, untuk menyebarkan firman-Mu, khususnya buat firman berita Injil, boleh diberitakan ke seluruh dunia melalui hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah bekerja sama melalui seluruh denominasi ya Tuhan, seluruh mungkin Kristen Katolik ya Tuhan, biarlah agama-agama yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah adakan di dunia ini boleh bekerja sama untuk mendatangkan banyak jiwa, boleh dimenangkan atas nama Tuhan. Dan terakhir kami berdoa buat keluarga-keluarga di dunia ini ya Tuhan, agar terus nantiasa ya Tuhan, banyak kami mendengar kalau hal-hal yang mengenai pekerjaan, kami tahu kalau mengenai pekerjaan adalah mengenai nafkah Tuhan, Tuhan Kau boleh Tuhan tetap terus Tuhan berikan jalan keluar bagi kehidupan keluarga-keluarga di seluruh dunia, agar terus kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, Kau berikan jalan keluar, doa-doa mereka Tuhan Kau dengar, Tuhan Kau jawab, agar kami boleh melihat keluarga-keluarga di dunia ini terus survive ya Tuhan melalui hal musim-musim yang kurang baik ini ya Tuhan, dan kami boleh terus sama-sama berdoa bagi mereka semua untuk melihat bahwa semua yang Tuhan telah rancangkan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan keluarga-keluarga di dunia ini. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan bagi dunia ini. Biarlah Kau dengar ya Tuhan, Kau jawab. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali Tuhan untuk bersekutu bersama, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan berdoa. Kami ingin berdoa Tuhan, menyatukan hati kami untuk bangsa Indonesia pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah segenap pemerintahan di Indonesia bisa bekerja dengan baik Tuhan, terutama pemerintahan masa Pak Jokowi ini. Kami berdoa dengan sungguh Tuhan agar beliau diberikan kesehatan, tidak hanya beliau juga Tuhan, setiap instansi pemerintah juga diberikan semua kesehatan supaya masa ini bisa cepat dengan berlalu Tuhan untuk pemerintahan kami, dan kami benar-benar bisa menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan pimpin pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, agar supaya bisa menangani COVID ini, dan juga termasuk masalah kesehatan, terutama juga masalah ekonomi yang dan lainnya juga Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga tidak lupa kami berdoa Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan jika ada salah dan kesalahan yang sengaja dibuat ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, kami berdoa agar benar-benar bangsa kami, orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan, orang-orang yang ingin berniat tidak baik Tuhan Yesus, biarlah Kau ubahkan hatinya supaya mereka lebih peduli akan nasib bangsa ini Tuhan Yesus, terutama anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka-mereka ini yang bekerja di dalam pemerintahan Tuhan, supaya mereka benar-benar bisa menjadi terang, bisa benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi pemerintahan, bagi Indonesia ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan, bangsa kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, biar ada pemulihan ekonomi yang terjadi juga Tuhan Yesus, di mana-mana Tuhan sekarang ini di masa pandemi ini banyak yang bertumbangan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, suatu saat kami hanya bisa berharap ekonomi kami akan dipulihkan Tuhan setelah masa pandemi ini berakhir Tuhan. Kami mau menyerahkannya Tuhan Yesus, biarlah sekarang ini kami yang mengalami penurunan atau apapun juga Tuhan berikan jalan keluar supaya kami bisa mempunyai suatu usaha yang baik kembali, suatu ekonomi yang kembali yang baik kembali Tuhan. Itu harapan kami semua Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengelola gereja, yang membimbing gereja, gembala-gembala, pendeta, semua Tuhan, denominasi di dalam Indonesia ini Tuhan, kami mau serahkan hamba-hamba Tuhan ini, biarlah pada masa ini juga Tuhan, firman tetap diberitakan, kasih tetap ada Tuhan, kasih-Mu tetap ada senantiasa untuk Indonesia juga Tuhan, terutama untuk hamba-hamba pada masa ini Tuhan. Biarlah mereka ini tetap bisa menjadi pemimpin yang baik dan menjadi teladan bagi kami semua, sehingga benar-benar kami bisa satu sama lain bisa saling bekerja sama Tuhan, antar gereja ya Tuhan Yesus, termasuk juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ampuni juga Tuhan kesalahan dosa dan
apa yang telah kami lakukan Tuhan, baik dari hamba-hamba seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus, biar ada pemulihan juga yang terjadi Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia juga Tuhan Yesus, terutama di masa ini Tuhan. Biarlah ada pemulihan juga Tuhan untuk keluarga-keluarga, terutama ekonomi, juga permasalahan dalam keluarga Tuhan di dalam masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, yang bisa mungkin memicu perceraian dan sebagainya, permasalahan yang timbul ya Tuhan Yesus, juga kelaparan, kehilangan pekerja Tuhan. Kami mau berdoa agar semuanya ini diberikan kekuatan, kesabaran ekstra untuk menghadapi masa-masa ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap keluarga-keluarga di Indonesia ya Tuhan Yesus, ada pemulihan yang terjadi bahwa dan masih ada harapan yang bisa kami taruh Tuhan untuk kami semua ini di masa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus keluarga-keluarga di Indonesia ini Tuhan, dan juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di Indonesia ini. Biarlah firman tetap bisa diberitakan Tuhan sekarang ini, di mana banyak gereja mulai berevolusi, mulai beradaptasi Tuhan untuk mengarah ke digital. Biarlah melalui pelayanan di media ini Tuhan, lebih lagi bisa menjangkau banyak jiwa, lebih lagi bisa menjangkau orang-orang yang di pelosok Tuhan Yesus, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang dimuliakan, dan firman tetap disampaikan Tuhan, bisa sampai ke dalam pelosok daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus membantu Tuhan dalam penginjilan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap hamba yang menyampaikan penginjilan Tuhan, biar Tuhan kau urapi, kau berkati, biarlah firman yang disampaikan benarlah tidak sia-sia, dan apa yang hamba-hamba Tuhan sudah lakukan menabur Tuhan, biarlah akan menuai di kemudian hari Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, bangsa Indonesia kami Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena kami berada di komunitas JKI The Way Tuhan. Kami percaya kami berada di komunitas ini, Tuhan yang taruh kami sebagai bagian daripada komunitas ini. Kami berdoa Tuhan, kami ingin berkati daripada komunitas ini, kami berkati gereja kami Tuhan, kami berkati visi gereja, misi gereja Tuhan, apapun yang telah dibangun, direncanakan oleh gembala sidang kami, beserta dengan tim Tuhan, apapun yang telah disiapkan, biarlah kiranya Engkau yang membukakan jalan Tuhan atas segala visi dan misi gereja kami. Tuhan berkati gembala sidang kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat. Engkau memberikan Tuhan daripada urapan-Mu turun atas gembala kami, beserta dengan keluarga, diberikan kesehatan, kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya gembala sidang kami diberkati, diurapi Tuhan, sehingga urapan-Mu juga Tuhan turun atas jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga memberkati Tuhan daripada tim imam musik Tuhan yang berada di mimbar-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, pelayanan kami diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Biarlah kiranya tidak ada Tuhan sedikit pun kami Tuhan mencuri daripada kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan kami keluar daripada hati kami yang terdalam. Biarlah kiranya Engkau yang menilai sendiri Tuhan daripada pelayanan setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga memberkati daripada pelayanan digital ministry Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami Tuhan di dalam pelayanan digital kami. Apapun yang kami kerjakan mulai dari YouTube Tuhan, dan juga semua yang kami gunakan, media sosial kami bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati, Tuhan urapi segala tim yang bergabung di dalamnya. Tuhan berikan kami kreativitas Tuhan, Tuhan berikan kami kerjasama yang baik, Tuhan berikan kami satu hati, agar apapun yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik Tuhan, sejalan dengan maunya Tuhan. Bapa, berkati juga tim pastor yang ada Tuhan, biarlah kiranya tim pastor kami diberkati Tuhan. Apapun yang mereka sampaikan kepada jemaat adalah berita-berita kebenaran. Apapun yang mereka sampaikan kepada jemaat adalah berkat-berkat yang daripada Tuhan juga. Dalam nama Yesus, Kau berkati pastor-pastor kami, berikan kesehatan, kekuatan, juga urapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga semua jemaat Tuhan, berkati kesehatannya, berkati keuangannya, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan daripada studinya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan,
dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kami tolak Tuhan sakit penyakit COVID-19 Tuhan atas jemaat kami, atas pastor kami, atas pelayan kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau jaga, lindungi kami sempurna adanya ya Bapa. Sehingga kemanapun Tuhan kami melangkah, kami membawa berkat bagi banyak orang, bukan hanya bagi keluarga kami, tapi bagi lingkungan sekitar kami, tetangga kami Tuhan, dan juga lingkungan daripada pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati juga Tuhan daripada ibadah umum besok hari yang akan ada Tuhan. Di ibadah pertama, ibadah sesi kedua juga Tuhan, Kau berkati siapapun Tuhan yang melayani Tuhan esok hari di mimbarnya Tuhan maupun jemaat-jemaat yang akan datang Tuhan. Tuhan berkati semuanya ya Bapak, biar kiranya urapan-Mu ada atas ibadah sesi pertama besok hari dan sesi kedua besok hari. Sehingga jemaat Tuhan yang datang offline maupun yang menyaksikan Tuhan melalui YouTube Tuhan, live streaming, Tuhan berkati sama Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun yang Kau lalui, agar setiap berkat-berkat ibadah, janji-janji ibadah kami terima ya Bapak esok hari. Tuhan juga berkati ibadah Genji yang ada besok hari juga. Tuhan berkati anak-anak daripada jemaat-jemaat kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati kesehatannya, Kau berkati kekuatannya Tuhan. Kau berikan mereka kepintaran, kecerdasan Tuhan, agar mereka beda di antara anak-anak lainnya, di antara teman-teman di sekolahnya ya Bapak. Biarlah kiranya Kau berkati anak-anak Genji ini Tuhan, biarlah mereka tumbuh cerdas, pintar, pandai Tuhan, dan jadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga memberkati ibadah komsel nanti sore. Tuhan berkati siapapun yang hadir nanti sore. Tuhan, agar kiranya ada mujizat, ada pembaharuan Tuhan setiap kami mengikuti ibadah komsel kami. Ibadah komsel kami bertumbuh, berkati gembala komsel kami, yaitu Bapak Henry Tuhan, bersama dengan timnya. Tuhan berkati, biarlah kiranya apapun yang sedang dirancangkan untuk kemajuan komsel kami, Tuhan berkati, Tuhan urapi, biarlah kiranya sejalan dengan maunya Tuhan. Tuhan juga berkati ibadah top kami, biarlah kiranya ibadah top kami Tuhan, doa pagi yang kami lakukan tidak sia-sia, bukan hanya rutin atas belaka Tuhan, tapi kami percaya akan membawa berkat dan juga membawa dampak Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati Tuhan sekali lagi gereja kami, Tuhan jaga, Tuhan tebus dan kuasa darah-Mu, biarlah kiranya gereja ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan maunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar ibadah doa syafaat ini selesai, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan layakkan persembahan kami, apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, bisa menggunakan setiap rupiah menjadi berkat Tuhan, sehingga setiap rupiah yang diberikan, rupiah yang dikelola dapat dipakai sebaik mungkin untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, juga berkati tangan-tangan yang memberi, kiranya apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh bisa menjadi berkat, bukan hanya bagi gereja, juga bagi mereka. Tuhan yang balaskan berlipat kali ganda. Tuhan juga berkati Tuhan para jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah menyempatkan waktu berkumpul di tempat ini. Kiranya Roh Kudus lawat hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, berikan hikmat, marifat, berikan kekuatan, kesehatan di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan kiranya tahu setiap kekurangan, setiap beban, setiap kerinduan yang ada pada hati anak-anak-Mu. Kiranya melalui hikmat yang Roh Kudus berikan, melalui hikmat yang Tuhan berikan, kami bisa dikuatkan, sehingga kami bisa bekerja dengan penuh semangat, kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kekuatan, dengan antusias, dengan semangat baru setiap pagi, sehingga apapun yang kami kerjakan ini bisa berhasil dengan baik, yang terutama menyenangkan hati-Mu. Juga
Berkati Tuhan semua yang hadir satu persatu Tuhan. Tuhan tahu Tuhan, kiranya yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat juga Tuhan yang lepaskan bebannya, Tuhan yang berikan penghiburan, yang susah juga Tuhan berkati, Tuhan yang hiburkan hati mereka, sehingga sungguh Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, kami percaya Tuhan, walaupun banyak dari kami menghadapi hal-hal yang di luar kami yang tidak dapat kami kendalikan Tuhan, kami percaya di dalam Engkau, kami memiliki damai sejahtera itu, karena kami percaya Tuhan, melalui pengertian kami terhadap Engkau, kami bisa memiliki damai sejahtera itu, bukan karena kami kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami, dan kami percaya, kami beriman, kami bersandar penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Roh Kudus terus pimpin kami, anak-anakku di tempat ini juga, pertemukan kami besok dalam ibadah online maupun dalam ibadah offline, sehingga kami bisa memiliki waktu bersama Engkau. Bukan hanya kami juga, bersama keluarga kami, keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya, amin. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau, serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Sekarang arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat terindah dari surga. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati lumbung-lumbung usahamu, keluar masuk keuanganmu, buah kandunganmu. Dijadikannya engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan menjagamu sehingga iblis, Satan, dan kuasa-kuasa jahat, bahkan virus penyakit, virus COVID ini tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan semata akan mengikutimu, menyertaimu, melingkupimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kuasa, dan persekutuan yang manis, mesra intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, dan membawa kita semua ke dalam kerajaan surga. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat,
suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti